بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، طالباتي رحمني الله وإياكم، في هذا اليوم وهو اليوم 17 من شهر الله المحرم الموافق ليوم 5 من شهر سبتمبر، سنواصل درسنا بمشيئة الله تعالى، وهو درس التفسير أو دروس من القرآن. وقد أخذنا في لقائنا الماضي تفسير سورة الهمزة، وتم الكلام فيه، فسوف نأخذ اليوم تفسير سورة الفيل. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas tafsir surah Al-Fil, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan tafsir surat Al-Humazah. Talibati rahimani Allah wa iyyakum, Al-Fil artinya gajah. Dan penamaan surat ini dengan Al-Fil karena di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Al-Fil, dan dia termasuk surah Makkiyah. Al-Fil sama dengan surah sebelumnya, termasuk surah Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi kita berhijrah ke kota Madinah. Al-Fil memiliki 5 ayat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini berkisah tentang sebuah pasukan yang dipimpin oleh salah seorang yang bernama Abrahah, yang negara aslinya adalah Habasyah, lalu kemudian pindah ke Yaman. Pasukan ini datang ke Makkah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ada cerita atau kisah yang sangat panjang yang berkaitan dengan pasukan ini. Kesimpulannya bahwasanya si Abrahah ini suatu ketika membangun sebuah gereja yang sangat besar karena dia beragama Nasrani, dan tidak ada yang menandingi besarnya gereja yang dia bangun pada saat itu. Dan setelah gereja yang dia bangun itu selesai, dia pun berkeinginan untuk memalingkan orang-orang Arab dari Makkah. Dia berkeinginan untuk menjadikan gereja yang dia bangun itu seperti Ka'bah yang ada di Makkah. Memalingkan orang-orang Arab dari Ka'bah sehingga mereka berhajinya ke Yaman. Dan ini tentu membuat orang-orang Arab menjadi murka, termasuk suku Quraisy. Ketika mendengar kabar berita tersebut, tentu mereka marah.
Maka Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya menyebutkan beberapa versi kejadian atau cerita. Di antaranya beliau sebutkan bahwa di antara bentuk kemarahan orang-orang Quraisy saat itu, mereka pemuda atau beberapa pemuda di antara mereka itu datang ke Yaman, kemudian memasuki gereja tersebut lalu membakarnya. Dan ini tentu memancing kemarahan dari Abraha. Dan setelah mendapatkan laporan, ternyata yang melakukan pembakaran tersebut adalah suku atau sebagian pemuda dari suku Quraisy. Maka dia pun marah dan menyiapkan pasukannya. Dan di dalam pasukannya tersebut dia membawa beberapa ekor gajah menuju ke Makkah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Ini singkat cerita apa yang terjadi sebelum Allah Subhanahu wa taala atau ini singkat cerita tentang apa yang terjadi yang berkaitan dengan surah Al-Fil ini. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Allah berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat apa yang Allah perbuat kepada pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Artinya tujuan Abraha dan pasukannya datang ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah itu gagal total. Karena Allah Subhanahu wa taala melindungi rumahnya. Sebesar apapun kekuatan, apabila berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil akan menang di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha perkasa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makhluk besar untuk menghancurkan mereka. Di ayat yang ketiga Allah berfirman, wa arsala alaihim tayran ababil. Untuk menghancurkan mereka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makhluk besar. Allah Subhanahu wa taala wa arsala alaihim tayran ababil, mengutus kepada mereka tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Burung ini disebutkan oleh sebagian ulama adalah jenis burung kecil yang datang dari laut yang berwarna hijau. Ada yang mengatakan berwarna hitam, yang kepalanya itu mirip dengan binatang buas. Wallahu alam seperti apa bentuknya. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung-burung tersebut, wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian di ayat yang berikutnya, yang keempat, Allah berfirman, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ini melempar mereka
bihijarah, dengan batu yang mereka bawa. Min sijil, sijil artinya tanah liat. Jadi mereka, burung-burung ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa batu. Masing-masing burung membawa 3 batu. 1 di paruhnya, kemudian 2 di kakinya. Dan burung-burung ini melempar pasukan gajah tersebut dengan batu yang mereka bawa. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Artinya tatkala batu tersebut menimpa tubuh mereka hancur. Dagingnya berjatuhan. Sebagian di antara mereka ada yang langsung mati saat itu, dan sebagian dari mereka ada yang meninggal, tewas dalam perjalanan pulang ke Yaman. Dan rajanya, pemimpinnya yaitu si Abrahah itu meninggal ketika dia sampai ke Yaman. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan sakit. Daging-dagingnya berjatuhan. Sampai ketika di Yaman, hatinya yang keluar dari tubuhnya, jatuh. Inilah bentuk siksaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah kisahkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi Abrahah dan pasukannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dalam surah ini. Pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya jangan sampai kita lantang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantang untuk menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lancang begitu untuk berbuat maksiat dan lancang untuk menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila telah menurunkan azab, maka tidak akan ada yang bisa selamat dari azab tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Kuat. Tidak ada yang mampu mengalahkan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia makna ringkas atau tafsir ringkas dari surah Al-Fil. Berikutnya kita ke halaman 54. Kita baca ma'anil kalimat. Makna beberapa kalimat. Yang pertama, hadamas sakana. Hadamas sakana bermakna azalahu. Hadama menghancurkan. As-sakan tempat tinggal. Azalahu menghilangkannya, menghancurkannya. Hadama bermakna azala. Al-fil hayawanun kabirun ma'ruf. Al-fil hayawan kabir ma'ruf. Hewan besar yang terkenal. Ababil jama'at. Ababil artinya adalah jama'at, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Kemudian tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Artinya ramat tayru al-jaysha bil-hijarah. Burung-burung itu atau burung-burung yang Allah utus melempar pasukan dengan
batu. Kemudian berikutnya hijarah jam'u hajar. Hijarah jam'u hajar. Hijarah itu bentuknya jamak taksir. Mufradnya adalah hajar. Kemudian sijil artinya tinin kal hajar. Sijil tinin kal hajar. Sijil itu artinya tanah liat seperti batu. Bentuknya seperti batu. Asfin waraqis syajar. Asfin artinya waraqis syajar. Daun pohon. Ma'kul at-ta'amu ma'kul akalahul ja'i'. Ma'kul itu dimakan. Ini disebut dalam bahasa Arab dengan bentuk isim maf'ul. Ma'kul akala ya'kulu akil. Akil itu yang memakan. Ma'kul itu dimakan. Ma'kulun at-ta'amu ma'kul. Contoh dalam kata dalam jumlah at-ta'amu ma'kul, makanan itu dimakan. Akalahul ja'i', dimakan oleh orang yang lapar. Berikutnya kaidahum fi'lahumul qabih. Kaidahum atau kaiduhum, afwan. Kaiduhum artinya fi'luhumul qabih, perbuatan mereka yang buruk, tipu daya. Kemudian yang terakhir tadlil khasarah, sia-sia, kerugian. Ini ma'ani beberapa kalimat, kemudian kita ambil baca al-ma'na garis besar, secara garis besar. Beliau katakan ata jaisun kabirun ila Makkah liyahdimal Ka'bah. Ata bima'na ja'a, datang. Jaisun kabirun ila Makkah liyahdimal Ka'bah. Telah datang pasukan besar ke Makkah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Liyahdima, di atas dikatakan ada hadamas sakan. Hadama itu fi'il madhinya, yahdim itu fi'il mudhari'nya. Wa kana ma'al jaishi filun. Dalam pasukan tersebut ada fil, gajah. Disebutkan oleh ulama tafsir, ada yang dikatakan, sebagian mengatakan jumlahnya 6, ada yang mengatakan jumlahnya 12 dan seterusnya. Namun gajah-gajah itu dipimpin oleh satu gajah besar yang namanya, kata Ibnu Katsir, Mahmud. Gajah-gajah itu dipimpin oleh satu gajah besar yang bernama Mahmud. Berikutnya, fa'arsalallahu alaihim jama'atin minat tuyur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka jama'atin minat tuyur, beberapa kelompok dari burung. Tahmilu hijaratan saghiratan, yang membawa batu kecil. Fa'alqatil hijarata alaihim famatu. Fa'alqatil hijarata alaihim famatu. Maka burung-burung itu melempar mereka dengan batu tersebut. Famatu, sehingga mereka tewas semuanya. Ini tafsir singkat dari surah Al-Fil. Apabila ingin mengetahui secara lebih rinci dan lebih mendetail tentang cerita pasukan gajah, itu bisa dibaca di kitab-kitab sejarah atau di kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.